أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tebus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir wangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Ia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Shallallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembacaan surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Terima kasih Pak Sony, terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi penerang bagi kita, membuat kita semakin mencintai Al-Quran. Amin. Yang berikutnya, guru kita Al-Salik, sang guru, mursyid kita akan memberikan wejangan, akan mengupas tuntas apa yang ada di dalam tema. Beliau seorang yang luar biasa, tidak bosan-bosan membimbing kita, tidak bosan-bosan menuntun kita menuju jalan Allah,
menuju jalan terang dan mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai Al-Quran, mencintai kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kepada beliau yang luar biasa, guru kita, mursyid kita, Gus Salam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rara atas waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As'aluka kalimat haqqi ghadabi wa ridha sa'atu qalbi ismu adam Gudru bi azin ahwazin jal jalu halat Kabha ya ain sat yasin safun wallahu muraitun bal huwa Quranun majidun bi lauhin mahfud alfu alfin salatin alfu alfin salamin alaika sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu. Hari ini tema kita yaitu tentangnya akan saya share ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Saya sudah Kelihatan. Kelihatan, Bang. kelihatan ya. Oke. Kenapa sulit meraih kekayaan gitu ya? Jadi semua orang tuh udah berjuang mati-matian. Semua orang sudah totalitas, bekerja, berusaha, puasa, zikir, macam-macam, macam-macam. Ya, tirakatnya udah nggak ketolongan lah, karena setiap manusia pasti bermimpi ingin menjadi kaya. Semua pasti bermimpi untuk menjadi kaya. Tapi yang jadi masalah, tidak semua itu ditakdirkan kaya. Kaya. Tidak semua manusia. Yang jadi masalah, kita kehabisan energi untuk meraih kekayaan itu. Yang tak pernah berhasil, ujung-ujungnya adalah penderitaan dan putus asa. Tapi kalau kita tahu ilmunya Bapak Ibu, insya Allah hidup akan menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih menikmatin, lebih enjoy. Tidak terobsesi oleh ambisi, damai, tenang, santai saja. Ya cukup lah. Hidup cukup saja, insya Allah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, saya akan mapping lihat Asmaul Husna. Kemarin sudah saya share di mana? Di apa namanya? Di grup ya. Apa itu AHQ itu ada 9 konsep. Termasuk konsep mapping hidup kita baik jasmani maupun rohani. Mapping kehidupan kita itu ada 2, jasmani maupun rohani. Jasmani itu duniawi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu mapping hidup kita nggak ngoyo. Apa ya Indonesia ini ngoyo itu apa ya? Apa Pak Ayu? Ngoyo. Oh iya. Apa Indonesia ini ngoyo ya? Aku ya lagi. Berbuat. Apa ya? Tidak bernafsu. Memaksakan diri. Memaksakan diri. Apa Mbak Rara? Ngoyo itu apa? Ngoyo itu apa? Memaksakan diri tadi. Nafsu. Tidak memaksakan diri. Ambisius kali ya, Gus, ya. Ya, kita Boleh ambisius. ambisius, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, tidak ambisius itu. Jadi hidup itu tidak ngoyo, tidak ambisius itu. Santai menikmatinya. Piye iki? Nah, apa ya ayat Tuhan nafsu mutmainah itu irji radiyah itu ayat jiwa yang tenang masuklah ke dalam surgaku itu kita bisa menikmati hidup ya. Surat Al-Fajr 27. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya Bapak, hidup itu stres. Hidup itu stres, hidup itu apa namanya ngoyo, ambisius sehingga otaknya hanya mikirin dunia. Kan Bapak Ibu kalau lihat wajah saya nggak mungkin Gus Salam di umur 60, hampir 60 ya. Banyak orang juga nggak percaya kalau saya itu hampir 60 gitu. Apa ya karena santai aja sih hidup gitu loh.
nggak ngoyo saya, nggak ambisius karena saya ngikutin mapping hidup saya. Ya cukup saja, gitu. Ya cukup saja. Anda saya nggak punya keyakinan ada beberapa saat. Ntar lagi saya dapat 3M nih masuk rekening saya. Beneran nggak lama ya dapat 3M ya. Ya Pak Iwan ya. Oke, Gus. Terus, Gus. Ya karena udah tahu mapping hidup itu. Udah tahu mapping hidup. Baik itu jasmani maupun rohani. Tinggal menikmati. Nggak ngoyo juga. Nggak ambisius untuk jadi ahli ibadah. Nggak. Kan ada orang tuh berambisius ahli ibadah. Saking ambisiusnya ahli ibadah, dia jelek-jelekin orang yang tidak ahli ibadah. Ah, ini bahaya. Malah terjebak Bapak Ibu kesombongan. Jadi itu yang pentingnya kita mengetahui ilmu, pentingnya kita perlu mapping ya. Jadi Bapak Ibu mesti pahami dulu AHQ itu mappingnya seperti apa. Ini sebenarnya Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang pertama kali tahu. Sebentar lagi ini kalau sudah menusantara, apalagi mendunia, otomatis akan ramai. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini tidak memperhatikan, wah sia-sia. Kelihatannya sepele, gitu. Kelihatannya sepele banget, tetapi amazing. Nah ini kemarin ada Pak Sugeng, Bapak Ibu. Pak Sugeng itu dari Imogiri, deh, nggak salah dia dari Bantul. Itu kemarin ada konsultasi sama saya. Ya berkorban bayar 1 juta memang. Tapi setelah konsultasi sama saya tanya, Pak Sugeng bayar 1 juta itu murah atau mahal? Wah murah sekali Gus. Kalau ilmunya kayak gini murah sekali gitu ya. Kata Pak Sugeng ini ada Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng sebelum saya lanjut Pak Sugeng boleh kesaksian deh. Cerita-cerita ngobrol ini namanya juga ngobrol santai. Jadi santai saja lah kita ngobrol. Monggo Pak Sugeng saya kasih waktu Pak Sugeng. Oke, eh, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, mulai dari mana ini Gus? Ya, mungkin Datang terus ngambil 9 asma, iya. jelasin Oke, ke salam siap. seperti apa. Jadi mungkin saya cerita dulu sebelumnya saya kenal forum ini ya, forum AHQ itu seperti apa. Sebenarnya kalau boleh saya ceritakan, saya bukan kenal ya, tahu tentang AHQ dan Gus Salam itu dari cerita Kang Bejo sebenarnya. Ketika kita ketemu di ini Kang, di dalam Benawan, dengan cerita ke kita semua, termasuk ke yang mempunyai dalam Benawan gitu kan tentang Asmaul Husna ini. Tapi waktu itu saya merasa belum tergerak, saya belum merasa butuh gitu. Artinya ya udahlah didengar aja gitu. Sampai setahun berikutnya saya mengalami yang namanya apa ya, di mana kondisi yang menurut saya sedang tidak baik-baik saja. Semakin ke sini, semakin berat. Tekanan semakin berat. Terus akhirnya saya secara nggak sengaja buka statusnya Kang Bejo itu. Terus kemudian saya masuk dalam grup AHQ itu. Dan ikut di 2 minggu yang lalu. Terus kemudian minggu kemarin juga ikut. Dalam proses itu saya merasa kok beda ya. Rasanya itu beda gitu ketika saya mendengarkan yang disampaikan oleh Gus Salam. Kemudian saya memberanikan diri ngontak Pak Firman. Pak Firman, mohon maaf kalau misalnya saya mau sowan ke tempatnya Gus Salam, pripun caranya? Oh iya nggak apa-apa, nanti kita bisa sampaikan ke beliau janjian. Akhirnya saya datang ke sana dan diberi kesempatan untuk mengambil asma 9 asma. Ya, ini saya masih bawa catatannya, Gus, buat pegangan saya. Jadi dari 9 itu yang nomor 1 saya ya dengan proses yang seperti yang beliau bimbing bahwa dengan mata tertutup terus kemudian dirasakan dengan berdoa dengan mengharap keridhaan dari Allah terus kemudian saya mengambil 9 asma.
Dan 9 asma itu diantaranya yang pertama nomor 5 yaitu As-Salam, nomor 2 berikutnya yaitu nomor 84 Al-Malikul Mulk, terus kemudian berikutnya nomor 78 Al-Muta'ali, yang berikutnya nomor 51 Al-Haq, yang berikutnya itu Al-Bari, yang berikutnya Al-Hafiz, yang berikutnya Al-Wajid, yang nomor 8 itu Al-Malik, dan yang terakhir Al-Qayyum. Awalnya saya bertanya-tanya, ini apa? Kenapa saya bisa runutannya kenapa bisa seperti ini? Ternyata beliau menjelaskan bahwa semua yang jenengan ambil itu adalah kehendak Allah, bahwa semua itu adalah yang terjadi pada diri jenengan. Dan beliau bercerita, Gus Salam bercerita bahwa saat ini yang membersamai jenengan itu Al-Hafidz yang maha merendahkan. Jadi saya merasa seperti pas situasi saya sekarang. Dari ekonomi di bawah, dari ya macam-macam lah. Mulai dari pekerjaan yang lepas, dari posisi yang cukup tinggi, dari seorang manajer kemudian tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Dan seperti itu. Terus beliau menjelaskan secara detail bahwa seperti ini. Ya merasa apa yang beliau sampaikan kok masuk semua ya. Seperti apa yang terjadi selama ini, bahwa ketika saya ada di atas yang disebut Al-Malikul Mulk, saya seperti lupa diri. Saya sebagai, kan setiap asma itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ternyata ketika saya ada di posisi atas itu saya lupa, saya sombong, saya seperti penguasa. Dan itu betul semua. Saya merasakan itu. Dan di saat sekarang itu di posisi Al-Hafidz yang maha merendahkan, ternyata saya baru menyadari, oh ini toh gitu. Ternyata Allah itu tetap membersamai saya ketika saya berada dalam kondisi yang direndah. Allah yang maha merendahkan. Berarti memang kondisi saya memang Allah sedang bersama saya di saat saya mengalami kondisi ya yang disebut merendahkan tadi, direndahkan tadi. Karena saya punya cahaya merendahkan juga. Beliau bilang kalau jenengan memang punya Al-Malikul Mulk, punya Al-Muta'ali, punya Al-Haq, punya Al-Bari, tapi jenengan juga punya Al-Hafidz, di mana Al-Hafidz itu adalah zat yang maha merendahkan. Dan saya menyadari betul, saya seperti merasa, oh iya, selama ini berarti itu yang muncul gitu kepada orang lain, kepada orang yang lebih, ya mungkin secara sadar ataupun enggak, saya merasa merendahkan orang lain. Oh, alah sopo kowe gitu. Itu ada perasaan seperti itu. Dan saya seperti ditampar gitu. Wih, betul gitu. Akhirnya dari situ saya mulai menyadari bahwa di saat seperti ini pun Allah itu ternyata masih bersama kita. Dan yang Gus Salam tadi sebut bahwa akhirnya tidak terlalu ngoyo, akhirnya tidak terlalu ya gak apa-apa, dijalani aja, diikhlasi. Jadi saya merasa semakin hakikatnya hidup itu sebenarnya kita cuma menjalani takdir, bahwa takdir kita sekarang ada di bawah. Bagaimana tugas kita supaya takdir itu bisa berlalu, dalam artian berlalu itu bisa kita jalani dengan happy ending gitu. Dan alhamdulillah melalui bimbingan Gus Salam saya mulai gitu. Insya Allah setelah pulang dari sawan beliau itu ada rasa tenang, ada rasa oh iya, semua ini yang memang harus saya alami, saya jalani. Tinggal seberapa lama saya kejadian-kejadian yang saya alami itu membuat saya semakin membuat saya semakin tersadar bahwa sebenarnya Allah itu bersama kita.
baik dalam kondisi yang baik ataupun dalam kondisi yang ya mohon maaf mungkin lagi di bawah itu. Dan eh, apa ya, saya merasakan betul dalam kurang lebih, ya saya ingat betul saya ketemu beliau hari Selasa, kita ngobrol banyak, saya apa ya, diberikan banyak banget apa ya, hal-hal yang justru itu di luar dugaan saya. Beliau, ngapunten kalau boleh saya cerita, eh, beliau yang saya alami saya tanpa cerita beliau tahu. Saya merasa ya tanpa saya menceritakan beliau sudah, jenengan sedang ini ya, sedang mengalami ini ya, yang terjadi adalah ini ya. Saya seperti dibuka dosa-dosa saya gitu. Saya merasa malu terus terang. Jadi kenapa kemarin waktu di forum saya nggak cerita, lebih baik saya konsultasi langsung, yaitu tadi. Ternyata eh, kita butuh hal-hal seperti ini, dan saya merasa ya ini sedang beranjak mencoba untuk bangkit melalui Al-Wajid, yaitu yang maha menemukan. Jadi Gus Salam memberikan apa namanya, apa ya, semacam amalan supaya saya wirid Ar-Rahman Al-Wajid, dan insya Allah pelan-pelan ternyata memang ketika kita meyakini bahwa Allah itu bersama kita, semua itu jadi mudah. Ketika kita dalam keadaan pepet, itu yang muncul adalah ya nanti Allah pasti bantu, Allah pasti mempertemukan. Dan alhamdulillah semakin ke sini saya merasa hidup itu seperti merasa menemukan ya seperti Al-Wajid itu, saya seperti menemukan jalan kembali itu. Oh iya, oh ini, oh itu. Jadi hal-hal yang sebelumnya itu nggak ketemu jadi ketemu. Hal sebelumnya itu kelihatan rumit jadi lebih terurai. Oh kayak gini. Oh, jadi kalimat atau kata-kata O-nya itu muncul terus. Dan alhamdulillahnya sejauh ini jadi lebih ikhlas gitu menjalani semuanya. Dan sekali lagi mungkin kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini dan mungkin seterusnya itu tidak akan sia-sia. Bahkan ini bisa menjadi pegangan kita, menjadikan kita semakin yakin bahwa Allah itu selalu berada di sisi kita, lebih dekat dari urat leher itu, benar itu loh, bahwa kita itu nggak dilepas sama Allah. Meskipun kesannya, ya, terus terang ketika sebelum saya cerita, saya ketemu Gus Salam, saya sempat cerita ke beliau bahwa saya itu sempat protes sama Gus Allah. Ya Allah, ini kok seperti ini? Ini maksudnya apa? Gitu. Saya protes, terus terang protes. Waktu selesai sholat itu saya protes, sambil nangis saya protes. Ini kenapa nggak selesai-selesai? Ini kondisinya kok semakin seperti ini? Saya ini semakin saya protes, semakin saya itu kayak semakin direndahkan, semakin ditarik bahwa ya ikuti dulu gitu, seolah-olah Allah itu bilang ke saya, yuk turun dhisik, awakmu itu lagi di sini, kamu nggak usah protes, melu aku itu pasti seneng gitu, seolah-olah kayak gitu. Jadi saya semakin jatuh ke dalam gitu. Akhirnya saya merasa, oh iya, kalau ketemu Gus Salam, oh bener, iya, oke. Jadi yang terus terang dulu itu saya punya apa ya, punya pemahaman bahwa Gusti Allah maha oke, bahwa apa yang kita pikirkan itu Allah maha oke. Jadi saya merasa, oh iya, dulu saya pernah punya berprasangka baik sama Allah. Kenapa sekarang tiba-tiba hilang prasangka baik saya sama Allah itu? Akhirnya saya itu muncul kembali bahwa yang muncul sekarang, kejadian apapun, terjadi apapun, saya mencoba berprasangka baik bahwa Allah itu pasti punya rencana terbaik buat kita. Mungkin itu Gus dan Bapak Ibu semua, dan saya merasa bersyukur bisa ketemu ya
menemukan ya. Allah itu maha menemukan, dan alhamdulillah benar-benar apa yang saya alami itu, bahwa Allah Al-Wajid itu benar-benar saya menemukan sesuatu yang baru, bahwa Allah membuat saya menjadi apa ya, menjadi sugeng yang seperti sekarang, yang nggak takut melangkah, yang nggak merasa khawatir terhadap masa depan, yang nggak merasa apa ya, takut terhadap, kalau sebelumnya dalam kondisi terus terang beberapa bulan terakhir, mulai setelah Lebaran itu saya banyak mengalami ketakutan, tapi setelah ketemu beliau dan diberikan penjelasan tentang apa yang terjadi pada diri saya melalui asma yang 9 saya ambil itu, saya optimis bahwa Allah itu seperti apa ya, dekat banget sama saya, meskipun ketika kita lagi di bawah. Dan Bismillah, saya memberanikan diri untuk apa ya, Gus Salam kemarin istilahnya men-challenge saya dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun sudah berubah, dan beliau memberikan perkiraan waktu 3-6 bulan. Maka dari situ saya semakin yakin bahwa kalau kita optimis, Allah pasti akan menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Yang penting kita ikhlas menjalani, yang penting kita ikhlas, terus kemudian ngikut kehendaknya gitu, bahwa ketika kamu dijelungup ya diterima wae gitu, karena memang itu bagian dari takdirmu gitu, diikhlasi wae. Dan itu yang sedang saya imani, bahwa ketika saya di bawah pun berarti Allah sedang bersama saya, karena Allah punya sifat Al-Hafiz tadi. Dan Bismillah, itu tadi challenge dari Gus Salam, insya Allah itu membuat saya semakin percaya diri, semakin yakin bahwa tidak ada yang sulit kalau yakin dengan Gusti Allah. Begitu, Gus Salam. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masukin. Baik ya. Aku cari plus itu di sini udah ada ya, kalau di Google itu ada ya. Tak golek iki nanti nggih plus. Mas Heri, plusnya mana Mas Heri? Kok enggak ada ya? Gambar di apa? Di Ada di raise hand itu. Terus hand. Nah, ini Gus. Punya saya Ya, ada. plus. Aku nggak dapet deh. Terus Di hand. reaction Gus, di kanan bawah. 3 dari kanan. 4 dari kanan bawah. Reaction itu toh? Oke, diklik. Oh, ketemu. Nanti ada tepuk Plus, tangan. ini plus. Gitu. Itu lain. Iya. Jadi kita bisa plus Bapak Ibu lewat online, tapi tepangannya gini. Baik, santai saja ya, alhamdulillah. Jadi, Mas Sugeng, itu biaya 1 juta itu mahal atau murah Mas Sugeng? Ya murah. Murah. Dibanding saya cerita jenengan kan kemarin juga, saya ikut beberapa pelatihan, bahkan sertifikasi, itu jauh di atas itu, dan ilmunya hanya ilmu yang dunia gitu, tidak membuat kita semakin yakin bahwa ilmu itu cuma diterapkan kalau ya teori gitu. Ketika nggak dilaksanakan, nggak ada audiensnya, ya nggak berlaku gitu. Betul. Jadi insya Allah harga konsultasi 1 juta itu sangat murah ya, dengan nilai ilmu yang didapatkan lahir batin untuk dunia dan untuk akhirat. Baik, alhamdulillah. Baik, itu tadi Bapak Ibu sekalian, kemarin Mas Sugeng dari Bantul yang konsultasi. Ya, aku bilang nggak usah cerita sama saya. Kalau cerita nanti saya jadi psikiater. Kalau psikiater itu kan harus cerita dulu tuh ya. Kalau nggak cerita dia nggak tahu. Sampai nggak usah cerita, sampai ngambil asma aja 99. Nanti saya yang cerita tentang keadaan sampean. Bukan paranormal, bukan para nujum, bukan ahli nujum, bukan paranormal. Saya tidak ahli itu, tapi saya hanya dengan metode yang sangat real, sangat logik,
menggunakan Asmaul Husna. Maka metode itu saya berikan nama AHQ, Asmaul Husna Quotient, Bapak Ibu. Itu untuk memapping kehidupan. Alhamdulillah Pak Sugeng sudah menemukan mapping hidupnya. Walaupun dia dalam posisi terpuruk pun, dia masih yakin bahwa dia masih bersama Allah. Begitu orang itu yakin bersama Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Arafi Allah yang maha mengangkat derajat hamba di situ. Nah, langkahnya bagaimana Pak Sugeng? Saya kasih tahu. Langkahnya adalah apa ya? Yang maha menemukan. Lupa aku. Apa? Al-Wajid. 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 Pak Sugeng ngambil ada Al-Wajid. Jadi Pak Sugeng sekarang treatmentnya adalah zikir ya Rahman ya Wajid untuk Allah yang maha menemukan. Bagaimana hari ini bersama Allah yang maha merendahkan, besok paling lama itu 40 hari kemudian sudah sama Allah yang maha menemukan. Naik lagi sama Allah yang maha merajai, naik lagi sama Malik. Allah yang maha kaya misalnya. Oh, Gitu ya. Yang diharapkan kan seperti itu Bapak Ibu. Iya. Jadi kita bisa berubah-ubah bersama siapa gitu. Nah, ini yang kerennya di sana. Dan Bapak Ibu saya menemukan ilmu ini tidak setahun 2 tahun Bapak Ibu. 21 tahun saya berjalan. 21 tahun tuh umur anak saya ya. Yang nomor 2. Dan itu pengorbanannya luar biasa Bapak Ibu. Bukan sepatu 2 kata sederhana, bukan wabah. Dan penelitian saya keliling dari beberapa kota seluruh Indonesia. Ada 20 kota saya keliling untuk menemukan, sehingga saya bisa mewarnai angka itu tadi, sesamakan misalnya saya zikir ini warnanya ini, saya posisi di kota mana. Jadi cuman sayangnya saya nggak pakai disertasi. Kalau saya pakai disertasi S3 saya udah lolos sampai itu. Dosen saya di S2 PA dia bilang itu sudah lolos Pak ya kalau ditulis ya. Sayangnya Pak ya tidak tulis, ya nanti saya tulis, saya kuliah. Jadi memang penemuan yang sangat spektakuler Bapak Ibu untuk bikin umat itu tenang dan damai. Bapak Ibu tuh sekarang beruntung ketemu saya awal. Nanti kalau sudah semakin banyak sulit ketemu saya Bapak Ibu. Saya mau go public. Ini baru 1 bulan di AHQ online. Tunggu saja saatnya, nggak lama, nggak sampai setahun Bapak Ibu sulit ketemu saya. Karena saya akan terus bergerak, saya untuk umat, untuk umat, untuk umat, untuk umat. Nah, mumpung Bapak Ibu masih ketemu saya, setiap malam Senin masih gampang ketemu, is okay. Silahkan Bapak Ibu tanya. Ngerti ya? Silahkan. Apalagi kalau Bapak Ibu mau ikut workshop lebih cepat lagi. 2 hari Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan yang sangat bermanfaat, lahir batin. Bahkan urusan dunia saya buka. Nah, ini sekarang judulnya. Nanti ya yang tadi yang sudah saya jawab tadi ada 2 nomor Bapak tadi di chatting tadi. Ada untuk Ibu Hani sama Bu Nur Indarti. Nanti setelah saya selesaikan materi ya sesuai dengan janji saya akan buka materi saya dulu. Terus nanti saya akan buka. Baik Bapak Ibu. Ini saya dasar udah masuk belum? Belum Gus. Sering Gus. Oh belum ya share-nya ya. Oke, saya akan share lagi Bapak Ibu. Dah, masuk? Sampun. Masuk ya? Masuk. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Ini kemarin kan sudah saya jelasin ya. Mau dipoto boleh Bapak Ibu. Mau dipoto boleh. Komponen Asmaul Husna yang berkaitan dengan kekayaan, dengan rezeki. Saya yakin semua manusia punya. Saya pun dari dulu doa. Ija'alni ghaniyun karim imama bila fid dunya wal akhirat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya dunia dan akhirat. Saya pun nggak pernah berhenti untuk berjuang menjadi kaya, Bapak Ibu. Tapi tidak sekonyong-konyong kode. Itu harapan saya ya dulu seperti saya penambang dulu sekonyong-konyong kode kaya. Tapi dalam penelitian ada rahasia. Baik. Di sini ada 6 komponen Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu tidak ada zat kekayaan dalam dirinya, maka dia tidak akan kaya. Saya bilang sama Pak Sugeng kemarin, Pak Sugeng sampean tidak mungkin jadi manusia kaya raya. Kenapa? Karena nggak ada zat kaya raya. Tapi kalau kaya masih bisa. Jadi kaya itu mobil 2, 3 kaya. Kalau kaya raya itu paling nggak mobilnya 10 lah Bapak Ibu. Rumahnya di atas 5M harganya. Kalau rumah di bawah 5M itu masih kaya biasa lah.
Jadi kalau 2M sampai 5M rumahnya itu masih kaya. Belum kaya raya. Kaya raya itu di atas 5M lah rumahnya bagus. Perusahaannya tuh banyak. Itu kaya raya ya. Paling enggak aset tabungannya 100 miliar ke atas lah. Tapi kalau cuma tabungannya 5M, 10M masih kaya biasa. Tapi kalau tabungannya 100 juta masih miskin Bapak Ibu. Kalau tabungannya di bawah 5 juta sangat miskin. Itu guyon saya aja ya, nggak usah tersinggung ya Bapak Ibu. Santai aja hidup itu rasa ngoyo. Ya. Salam tabungan yang mana? Nah, kalau saya tabungannya yang miskin Bapak Ibu. Tapi sebentar lagi saya akan kaya. Saya akan bangkit kembali. Saya kasih tahu Bapak Ibu tekniknya. Jadi saya udah ngomong dalam beberapa kantik pergelombangan hidup saya dari kaya raya, kaya, miskin sekali saya udah alami semua. Ya, saya pernah di atas 10 miliar saya punya uang. Ya, jadi saya bilang kaya raya ya karena saya pernah punya uang di atas 10 miliar. Baik Bapak Ibu. Kalau nggak ada Ar-Razzaq itu juga sulit. Kalau nggak ada Al-Karim juga sulit. Kalau nggak ada Al-Muqni sulit, Al-Fatah atau Al-Wahhab. Minimal dari 6 komponen ini Bapak Ibu punya satu. Baru rezeki bisa lancar. Rezeki lumayan lah. Tapi kalau nggak punya, ya hidup itu memang pas-pasan. Bos setengah mati ente jualan kagak bisa. Puasa setengah mati, puasa Daud sudah dilakoni. Rawat dilakoni. Sholat malam tahajud dijalanin. Duha baca al-insyirah dijalani. Tetap aja miskin. Why? Dari sisi Asmaul Husna, Bapak Ibu nggak ada unsur nur ini, tidak ada cahaya ini di dalam diri Bapak Ibu. Terus gimana Gus kalau kamu nggak ada itu? Allah nggak adil dong. Oh nanti dulu Bapak Ibu. Tetap Allah Maha Adil. Kayak kemarin Pak Sugeng, di antara 6 ini Pak Sugeng ada nggak ya? Kemarin Mas Firman. Pak Sugeng ada nggak? Masih ada? Tidak ada Gus Tidak kemarin. ada Gus. Tidak ada. Nggak ada. Tapi Pak Sugeng masih bisa kaya, saya bilang. Tapi kalau raya tidak, kaya masih bisa. Kalau mobil 2 masih bisa. Kesini pakai Innova, saya bilang. Tak jalan pakai Innova ke sini tahun depan. Aku bilang gitu. Asal sampai jalanin statement langkah-langkah yang saya sampaikan. Pertama, menemukan dulu, baru nanti merajai. Nah, kalau sudah menemukan, merajai, memiliki nama besar, akan bangkit lagi. Rezekinya akan mengalir. Nah, yang jadi masalah kan prosedural langkah apa yang harus dijalani. Nah, kalau Pak Sugeng kemarin kan sudah ngambil 9 asma, Bapak Ibu. Sehingga dia tahu langkah apa yang harus dijalani. Nah, kalau yang belum ya nggak bisa, Bapak Ibu. Kemana mau nggak tahu apa yang mesti dijalani gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir, temukan 9 asma. Gus, saya istilahnya kok nggak percaya, nggak yakin. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Santai saja. Nggak percaya, nggak yakin itu loh, nggak masalah. Rasulullah itu menyampaikan itu aja yang nggak ada yang nggak percaya kok. Nggak masalah. Gitu. Jadi santai saja, Bapak Ibu. Ya, nah, kalau Bapak Ibu untuk percaya itu perlu dibuktikan, perlu divalidasi. Nah, makanya di sini ada live gratis. Nah, silakan Bapak Ibu ikut tiap hari, tiap malam Senin live gratis. Nanti akan ketemu. Oh iya ya. Oh iya ya. Gitu. Ya, santai saja. Baik. Nah, dari Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah, Al-Wahhab ini kan banyak orang menzikirkan ya Rahman, ya Razzaq, ya Rahman, ya Razzaq. Tapi kalau dirinya tidak terhubung sama Allah, katakanlah Allah ini di atas, dirinya ini di bawah, ini ada hijab. Ada hijab, ini ada hijab. Katakanlah Allah di atas ya, kita di bawah. Ada hijab. Yang kemarin sudah saya jelasin. Ada hijab yang nggak bisa nembus, nggak terkoneksi. Ya. Kita bisa lewat sini, Bapak Ibu. Di sini ada asma lain. Kita lewat sini, baru nanti ke sana. Nah kemarin Pak Sugeng tak suruh lewat sini.
lewat Al-Wajid. Di Al-Wajid untuk menemukan Allah yang memberikan rezeki lewat Al-Maliknya. Contohnya begitu. Nah, kalau ketemu saya memang gampang, udah enak Bapak itu ketemu ya. Ini gambarannya online. Nah, baik, yang kedua Bapak Ibu. Saya akan kasih tahu Bapak Ibu, ini dia, jalur emas dan jalur neraka. Jalur emas, jalur neraka ini ciptaan saya Bapak Ibu. Saya inovasi dari Feng Shui, saya kombinasikan ke spiritual. Ini galinya 9 tahun lebih saya. Keliling juga Bapak. Saya kan kebetulan diberikan kasat waktu itu sama Allah, jadi saya bisa zikir, saya bisa buktikan. Sampai saya itu pindah rumah itu keliling Bapak Ibu, untuk menemukan energi, di mana energi positif saya, di mana energi negatif saya. Kemarin saya ngomong sama Pak Sugeng. Pak Sugeng, selama 12 tahun, ada 1 tahun yang Pak Sugeng mengalami kehancuran. Hari ini tahun 2024, Pak Sugeng mengalami kehancuran, kerendahan. Hati-hati di tahun 2036, 12 tahun lagi dari sekarang, akan mengalami kehancuran lagi. Jadi perputaran manusia itu 12 tahun mengalami jong atau kehancuran Bapak Ibu. Itu musim. Musim panas, musim dingin itu tidak bisa dihindari. Musim panas, musim salju, musim hujan tidak bisa dihindari. Hanya kita mengantisipasi. Di saat musim hujan, jangan sampai punya rumah bocor basah semua nanti rumahnya. Kita tambal di musim panas. Sama dengan kehidupan kita. 12 tahun sekali kita pasti mengalami kehancuran. Kelelahan batin, kelelahan kehidupan. Rezekinya seret, masalah bertubi-tubi. Itu real. Dari mana? Itu sekolahnya berapa semester Bapak Ibu? Neng saya ceritain dulu aja. Penemuan saya semua spiritual. Cuman bedanya belum saya S3-kan aja. Nah, terus Pak Sugeng mikir, ditarik mundur 12 tahun lagi, tahun 2012 ya Pak Sugeng ya? Tahun 2012, gimana? Betul, Tahun 2012. Ngalami apa? 2012. Tahun 2012. Sama. 2012 itu ketika saya keluar dari tempat kerja yang lama dari bank. Mengalami, Pak. Fase itu akan terulang. Kalau kita nggak tahu, kita hancur, Bapak. Tapi kalau kita tahu, kita tidak akan hancur. Bagaimana strateginya? Ketahui dulu 9 Asmaul Husna, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Itu kunci hidup. Sehingga kita tahu di mana letak kehancuran kita, sehingga kita bisa mengantisipasi. Kita tahu, oh ini musim seret, ini musim banyak rezeki. Kalau lagi musim banyak rezeki, jangan di rumah terus, harus keluar. Gitu. Kalau lagi musim penderitaan, musim kehancuran, jangan di luar, justru balik ke rumah, mendekat diri kepada Allah. Itu gambarannya seperti itu. Ya, itu tadi gambaran. Nah, makanya saya kasih tadi jalur emas sama jalur neraka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tuh unsurnya api dari tanggal lahir dihitung. Kalau yang suka Feng Shui, tanggal lahir, bulan, tahun dihitung, unsurnya api di utara. Maka jalur nerakanya adalah di selatan, Bapak Ibu. Api sama air, selatan itu air. Maka api akan padam. Contoh, Bapak Ibu unsurnya api, bisnisnya air. Jual ikan, jual bakso, jual soto, jual minuman, hancur itu, pasti bangkrut. Dijamin 100%. Saya nggak pakai 99, 100%. Tak garansi bangkrut.
Karena energinya berlawanan dengan energi ibu, dengan energi alam. Jadi kalau Bapak Ibu energinya api, energi alamnya itu air, Bapak Ibu bisnisnya banyak unsur air, maka akan hancur. Ini juga nggak akan bisa kaya. Saya dulu pengusaha batu bara. Bapak Ibu bisa bayangin batu bara duitnya bukan 1 juta, 2 juta. Di tahun 25 tahun yang lalu itu udah ratusan miliar. Sekarang nilainya banyak. Batu bara. Tapi begitu saya bisnis di laut, Bapak Ibu. Jual batu bara di laut, game over. Tanpa sebab. Habis. Kok bisa? Ya bisa, kejadian. Karena saya bilang saya tidak masuk rumah sakit jiwa atau mati udah bagus. Stres tingkat dewa. Cuman saya waktu itu cuma bertanya, apa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Ya sebabnya itulah saya gali. Yang hari ini Bapak Ibu dapatkan ilmunya. Bertahun-tahun saya menggali. Misalnya Bapak Ibu unsurnya air. Tadi Mbak Tari ke rumah sama Mas Sahid. Dia unsurnya air. Saya bilang jalur nerakamu. Timur laut, barat laut, barat daya, tenggara. Yang kuning ini jalur nerakanya orang yang unsurnya air. Air kalah sama tanah. Berhenti dia. Mbak Tari langsung ngomong, oh iya Gus, tante saya ngurus 12 sertifikat, nggak selesai-selesai. Oke, mau memang aku bilang. Masalah Mbak. Ini zona-zona kehancuran Mbak. Jadi kalau kita nggak tahu zona kehancuran, ya kita bakal hancur beneran. Tapi kalau kita tahu kan kita menghindar. Saya dikasih tanah 10 hektar wilayah selatan, saya nggak mau. Bangun pondok Gus di wilayah selatan, nggak mau saya. Walaupun itu dikasih. Kalau selatan aku nggak mau. Contohnya begitu. Dikasih rumah, nggak mau saya. Jangan dijual, tak kasih aja tempatin Gus. Rumahnya nilainya 5R, tapi di selatan, Bapak Ibu. Saya nggak mau. Karena unsur saya api. Saya di utara. Kalau saya di selatan, saya sakit-sakitan, bisnis saya hancur. Bahkan rumah tangga pun bisa hancur. Itulah jalur neraka. Tapi kalau saya bisnis di utara, karena saya unsurnya api, senggol dikit dapat uang. Senggol dikit jadi uang. Ini ada saksi saya di sini. Waktu saya dulu di Nitian. Di Tenggara waktu itu dari kota Madia, Yogyakarta. Terus saya pindah ke timur. Tak suruh Nursin cari wilayah Sleman. Daerah timur. Gus, ketemulah Nursin, wilayah timur. Saya ngomong, sebentar lagi saya dapat 3M. Ya, nggak pakai lama. 2 tahun langsung dapat 3 miliar. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul, Gus. Zona itu mempengaruhi. Kalau ini penemuan saya, Bapak. Penemuan saya. Kalau unsurnya itu penemuannya orang Cina, leluhur Cina. Feng Shui. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu unsurnya apa, Bapak Ibu tinggal googling aja. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, unsur apa secara Feng Shui nanti lah keluar. Itu ya. Nanti saya diskusi sama saya. Kenapa ya? Kok bisnis saya hancur? Bagaimana bisnis saya bangkit? Satu, Bapak. Pertama asma husnanya dulu. Yang kedua dilihat lokasinya. Lokasi rumah ibu di mana, Bapak Ibu? Lokasi Bapak Ibu rumahnya di mana? Kalau lokasinya di jalur neraka, sakit-sakitan, hancur hidup, penderitaan batin. Tapi kalau lokasinya di jalur emas, bro, sebentar aja jadi rezeki. Tapi orang kita jarang yang kan. Bapak Ibu,
klien saya ada orang Cina, Bapak Ibu. Jadi, dari satu klinik sekarang sudah 12 klinik. Nggak sampai 5 tahun. 4 tahun. Bapak Ibu kalau orang Jogja, Joy Dental, Kaliurang, itu semua bisnisnya, konsultasinya ke saya. Feng Shui. China. Agamanya non. Tapi dia percaya dengan ilmu saya jadi. Tapi santri saya kurang percaya, makanya nggak jadi-jadi, lambat dia. Lambat kaya. Ya wes aku jalan gerak sendiri, aku tak mau kaya. Sebentar lagi saya akan kaya. Saya akan gerakkan ilmu saya. Karena santri saya lambat. Tidak mengaplikasikan metode jalur emas, jalur nerakanya yang sudah saya kasih tahu. Di depan ini banyak santri saya. Saya ngomongnya nggak ada sungkan-sungkan bloko suto kalau saya. Bloko suto itu the point aja. Memang begitu loh nyatanya. Gimana mau mimpi kaya kalau Anda menyalahi aturan energi alam semesta? Hancur, tak mungkin, tak mungkin. Makanya Anda harus tahu ilmunya alam semesta. Lawan ilmu alam semesta, game over. Itulah manusia. Ya. Jadi justru klien-klien Cina saya lebih sukses, Bapak Ibu. Mau bangun rumah saja dia tanya Gus. Gus, rumah saya enaknya ngadep mana? Kamar saya sebelah mana? Saya settingkan semua, Bapak Ibu. 2 jam saya setting dibayar 23 juta. Silakan tanya ke Joy Dental. Itu klien saya. Ilmu. Karena ilmu itu penyelamat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu ilmu, wah semua Allah kan maha tahu. Bongko nak Jirong Surabaya. Bongko itu apa ya? Enggak, itu mati, Gus. Mati. Allah yang maha tahu, tapi kalau kita nggak tahu ilmunya ya mati kita. Hah? Jangan sepele dengan ilmu. Ilmu itu mahal, Bapak Ibu. Ilmu mahal. Ya, ilmu itu mahalnya minta ampun. Ya, dihargai ilmu. Makanya harus ada adab dengan ilmu. Nah, orang kita, mohon maaf dalam tanda kutip pribumi, kurang menghargai ilmu, Bapak Ibu. Makanya lambat sukses. Ngeyel. Pembangkang. Sombong. Loh, kok gitu, Gus? Iya. Orang kita ini miskin aja sombong, Bapak Ibu. Apalagi kaya. Itu poin saya. Nggak duit ilmu sombong. Nggak punya ilmu bisa mengkritisi orang punya ilmu. Itu orang kita, Bapak Ibu. Itu pengalaman betul saya. Makanya kalau ada orang debat saya sekarang paling gampang. Wah ini saya tanya, kamu karyamu apa? Nggak punya karya, nggak usah ngomong di depan saya. Saya sombongin dikit, klub langsung. Karena Indonesia tuh aneh buminya itu. Gitu. Gitu. Ya itu tadi sampai ada slogan aku dengar di TikTok ya. Makanan babi itu nggak mau dia, haram takut benar. Tapi uang haram mereka nggak takut, Bapak Ibu. Memang berpikirnya terbalik itu. Nek saya Bapak Ibu, babi yo takut, uang haram ya takut, Bapak Ibu. Karena ilmunya memang haram itu, ibarat kita itu mencuci dengan air kotor. Santri saya sering saya omongin, jangan kamu mencuci dengan air kotor. Kamu ahli ibadah, percuma kalau makanannya haram. Mencuci dengan air kotor. Nah, contohnya begitu. Itu juga menjadi kendala, Bapak Ibu. Sulit kita mendekat kepada Allah. Terasa dekat tapi jauh. Nah, ini yang paling penting. Nah, itulah kita harus tahu jalur. Zona kita ini zona emas atau zona neraka. Gampang, Bapak Ibu.
Nah, nanti akan tahu ya. Kalau mau tahu silakan konsultasi sama saya. Bapak Ibu unsurnya logam. Logam ini sebelah barat. Terus rumah Bapak Ibu di utara. Bisnis Bapak Ibu di utara hancur. Bapak Ibu. Ini ada Bu Mary. Bu Mary itu unsurnya logam. Dia bisnis kafe, bangkrut seketika. Silakan, ada Bu Mary ngomong, silakan Bu Mary. Nggih, Gus, betul. Silakan ngomong Dulu, aja, enggak apa-apa kesaksian. iya, dulu saya pernah usaha kafe. Selama setahun itu apa ya? Nah, ya masih jarang yang pembelinya sampai akhirnya sampai sama sekali tidak ada satupun orang yang masuk ke kafe tersebut. Akhirnya setahun lebih sebulan ya kalau nggak salah. Itu akhirnya saya tutup peralatan kopinya saya jual. Kemudian tempatnya juga saya take over kontrak gitu, karena itu sewa tempatnya dulu. Dan ya itu saya juga bingung kenapa ya, sampai saya juga akhirnya ikut kayak semacam pameran atau apa ya, jualan makanan, jualan sup kayak gitu. Itu kan harus pakai oven segala macam, pemanas segala itu sama sekali nggak ada yang beli, padahal di situ tidak ada yang jual produk itu selain saya, itu nggak ada sama sekali. Nah, itu saya sampai kenapa ya, sampai saya berpikir apa aku ini nggak bawa rezeki ya, saya pikir gitu. Pas ketemu beliau ke salam dijelaskan masalah, lu lah wong unsur mikir logam kok buka kafe ya mati. Walah ya Allah, ternyata ini tuh jawabannya. Nah, jadi saya paham ternyata memang harus tahu ilmunya seperti itu. Kalau nggak ngerti ilmunya ya kita memang benar-benar apa Bangkrut, ya, iya bangkrut. bangkrut susah Iya, kaya. iya, iya, Jadi Bapak betul. Ibu, teori-teori itu nomor 2. Yang penting pondasinya dulu. Pondasi kita adalah Asmaul Husna, pondasi kita adalah energi alam. Energi alam itu yang menguasai Feng Shui, Bapak Ibu. Kita nggak boleh fanatik dengan ilmu agama lain, nggak boleh. Saya tidak bicara ilmu agama. Saya tidak bicara orang Cina agama ini, tidak. Saya bicara ilmu Cina, ilmu Feng Shui Cina. Saya gali dalamnya, ketemu Bapak Ibu. Sembunyinya Allah ini dahsyat. Semua ilmunya ditebar ke semua manusia, beragama maupun tidak beragama. Bahkan saya pernah menggali ilmunya Yahudi. Bapak. Kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar dan kenapa pasti jago musik? Sebelum saya jadi pensiar agama, saya sudah menggali itu. Jadi Bapak Ibu, kalau di Yahudi itu, kalau dia lagi hamil, suaminya akan memanjakan istrinya sedemikian rupa, meratukan istrinya. Dan istrinya, dia akan mengolah dirinya tidak manja. Dia ingin jadikan anak ahli matematika, setiap hari dia hitung matematika. Dia panggil guru matematika waktu mengandung. Begitu lahir anak itu, begitu nanti jadi manusia, anak itu ahli matematika, Bapak. Terus di sela-sela, ibunya pasti belajar musik, entah itu musik organ, klasikal, atau gitar klasik. Untuk penyeimbang otak kanan, otak kiri. Penyeimbang antara dahir dan batin. Musik itu kan untuk mengimbangkan batin. Ini malah ada pendapat musik haram, aku nggak ketemu ilmunya. Kalau saya lebih universal, ya, tidak dogmatis hidup saya. Bukan dogmatis, tapi universal. Karena wa ma'akum inama kuntum ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya nggak mau terjebak dengan dogmatis. Saya belajar beberapa ilmu untuk saya tebarkan untuk umat supaya umat damai. Targetnya umat damai, umat bahagia. Kalau udah tahu ilmunya damai, Bapak Ibu, saya siar agama nggak ada yang bayar. Nggak punya penghasilan, Bapak Ibu. Tapi begitu saya ngomong, saya sebentar lagi dapat 3M, ya saya dapat 3M. Ya bisa bangun rumah lagi, Bapak Ibu. Why not? Karena saya tahu zona.
Sebentar lagi saya dapat duit banyak, sebentar lagi saya nggak dapat duit, saya tahu Bapak Ibu. Ini sebentar lagi saya dapat duit banyak Bapak Ibu. Karena tadi, Asmaul Husna tadi, zonanya saya kuasai ilmunya. Sama ilmu alam ini saya kuasai. Itu jalur emas dan jalur neraka ini. Ini penemuan saya. Tapi belum saya patenkan memang. Bentar lagi saya hak patenkan. Saya memang penemuan. Saya memang ilmuwan Bapak Ibu, suka ilmu saya. Ilmu yang berbicara tentang spiritual. Tak gali habis ya. Nah, kalau Bapak Ibu unsurnya kayu, sebelah timur, ya, Bapak Ibu akan kalah dengan unsur logam. Maka orang yang unsur kayu tidak boleh punya rumah di barat. Rumah menghadap barat juga tidak boleh. Bapak Ibu. Itu kehancuran, energi alam. Maka jangan dilawanlah jalur neraka. Ambillah jalur emas. Maka hidup akan bahagia. Oke, lanjut. Nah, ini ada di Google Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pelajari siklus elemen dan siu. Saya kasih bayangan aja, open aja saya. Nanti pendalaman bisa konsultasi sama saya. Unsur air, dia mendukung unsur kayu. Unsur kayu mendukung unsur api mendukung unsur tanah mendukung unsur logam. Unsur logam menghancurkan kayu. Unsur kayu menghancurkan tanah. Unsur api menghancurkan logam. Unsur tanah menghancurkan air. Unsur air menghancurkan api. Siklus ini sudah diatur oleh Allah. Dan leluhur Cina telah menemukan. Makanya hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Keren Kanjeng Rasul. Saya gali ilmu ini Bapak Ibu. Hadis itu dasar hadis, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, saya gali ilmu Feng Shui Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Feng Shui Bapak Ibu, ahli orang Cina. Bapak Ibu konsultasi bangun rumah itu 100 juta. Mahal. Nggak ada ahli Feng Shui yang miskin Bapak Ibu. Kaya-kaya. Karena memang mahal. Karena itu bicara takdir hidup. Bicara mati dan hidup. Bicara sukses dan gagal. Sama saya. Cuma 3.500.000 dulu. Terus naik jadi 7.500.000. Terus kemarin saya sama orang Cina cuma 23 juta. Sementara kalau dia konsultasi ke orang Cina sendiri 150 juta. Beda jauh. Makanya lari ke saya. Nyariin saya. Padahal lama enggak ketemu, nyariin saya. Ketemu. Ini unsurnya begini. Sama Bapak Ibu. Sio. Bapak Ibu sionya kuda. Apabila bekerja sama dengan sio tikus, maka hancur bisnis Bapak Ibu. Kuda sama tikus ini tabrakan. Tidak ketemu. Karakternya nggak ketemu, nggak cocok. Sio kerbau bekerja sama dengan sio kambing, hancur, pengkhianatan. Kita udah sama-sama sukses, bisnis kok hancur. Kok teman-teman saling teman kok nggak komit. Sionya nggak cocok. Bapak Ibu bisnisnya jalan, punya uang 3 miliar. Begitu kerja sama orang, terus hancur. Berarti sionya nggak cocok. Bapak Ibu saya pelajari di sini. Ada kok ini di Google. Segitiga kecocokan sio, silakan download. Saya kasih tahu. Supaya Bapak Ibu nggak mengalami kehancuran bisnis. Ini makanya pentingnya kita memahami ilmu elemen alam. Energi alam. Ini energi alam Bapak Ibu. Ilmu Cina ini banyak energi alam. Nah kalau ilmu Asmaul Husna, energi kodim. Kodim itu artinya kekal. Energi dari Allah langsung ping ke manusia. Ada lagi energi alam. Saya temukannya lewat Feng Shui, sama saya temukan lewat ini. Berdasarkan pengamatan saya.
8 penjuru mata angin, 8 jalur emas, dan 8 jalur neraka. Ini penemuan saya nggak tahu nih, nanti tak kasih nama apa ya bagus ya. Tapi ini terbukti Bapak Ibu. Kemarin tuh ada Bu Rahayu. Bu Rahayu sampean jangan garap di daerah sini. Dieling-eling sama dia. Iya Gus, ya garap di daerah situ kok saya nggak sukses-sukses. Ya, energi alamnya kontra, tidak mendukung Ibu. Saya bilang. Lepaskan kerjaan itu sebelum itu bermasalah. Karena masalahnya bisa sampai meja hijau Bapak Ibu. Kalau kita melawan energi alam. Nah, ini pentingnya kita memahami Asmaul Husna, ada nggak zat kekayaannya, memahami energi alam, di mana jalur emas kita, di mana jalur neraka kita, dan kita memahami energi siu, energi elemen kayu. Kalau kita paham ini, saya yakin hidup akan damai. Kerja keras apapun tetap damai. Gitu loh. Sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari istri atau cari suami, Bapak Ibu unsurnya api, istrinya unsurnya air, pasti Bapak penderitaan batin. Kalah sama unsur air. Istrinya unsurnya air, suaminya unsurnya tanah, maka istrinya menderita batin, hancur hatinya. Tiap hari menderita saya. Cor-cor saya. Suka tidak suka, itulah kejadian. Jadi saya kemarin anak saya mau kawin, tak lihat dulu sionya apa, energinya apa, cocok sama cocok, tidak apa-apa. Tapi elemennya juga saya ambil. Tak suruh ngambil 9 asma, tak suruh ngambil 9 apa. Menantu saya kasih tahu. Mas Raka tuh kelemahannya ini. Kamu siap atau tidak? Kalau siap silakan juga kawin. Kalau nggak siap jangan. Daripada kamu menderita. Kakak juga tak kasih tahu. Istrimu seperti ini. Kamu siap tidak? Kalau siap silakan jalan. Kalau nggak siap tidak usah kawin. Kamu akan menderita kalau tidak siap. Siapa? Ya udah kawinkan. Selesai. Sekarang mereka rumah tangga. Mulai ada gelombang apa buih-buih kecil mulai ada. Saya ya ketawa. Ya itulah hidup. Papa kan sudah bilang. Jalani komitmen. Rahasia rumah tangga hanya komitmen. Saya tak kasih tahu. Tapi unsurnya bagus, sama-sama unsur api, insya Allah aman. Itu anak saya. Anak saya sudah menikah, sebentar lagi saya punya cucu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini pentingnya. Jadi kalau mau tahu semua cara detail, Bapak Ibu ikut workshop aja. Murah. Ikut workshop. Nah itu besok di Wonosobo saya ada workshop. Saya akan gali. Jadi peserta yang di Wonosobo besok itu ada keuntungannya plus. Gitu ya. Akan saya kasih tahu jalur emas dan jalur nerakanya mereka. Itu besok peserta Wonosobo orang pertama yang langsung mendapatkan Asmaul Husna plus kunci rezeki. Ya, jadi workshop itu plus ya, plus banyak, tapi bukan plus yang pijet plus. Itu Bapak Ibu, silakan. Apalah arti uang 1 juta, 5 juta kalau itu membuat Anda akan berhasil di masa depan. Gitu. Daripada Anda menahan tapi Anda tidak berhasil. Gitu. Buat apa? Mendingan cari ilmunya untuk keberhasilan. Cari yang pondasi. Jangan ilmu awang-awang. Strategi jadi CEO. Badan usaha aja nggak punya mimpi jadi CEO. Strategi jadi miliarder. Warung beran duwe strategi jadi miliarder. Kuliah dimanapun, khusus dimanapun, tapi kalau energi dasar, energi alam tidak dipahami hancur, Bapak Ibu. Jamin. Pahami dulu pondasinya. Pondasi kita energi
diri kita dengan Tuhan melalui Asmaul Husna. Fondasi kita, energi alam melalui Feng Shui-nya. Terus energi spiritual kita, 8 jalur emas dan jalur neraka. Ciptaannya Gus Salam. Sampai kuasai 3 itu. Walaupun tidak punya energi kekayaan, minimal cukup kalau cuma mobil 2-3 ada. 2 dan 3, bukan 2-3 ya. 2-3 ya, kayak 23. Ya, rumah milik pribadi lah, tak kontrak lah. Kalau kontrak itu belum kaya namanya. Ya, gitu. Begitu loh. Jadi 3 itu harus dikuasai. Ini dasar. Pondasi, kalau rumah itu pondasi. Nek pondasinya nggak kuat, walaupun tiangnya dari mutiara, ancur rumah itu ambles. Makanya pondasi itu penting. Pondasi utama cahaya Tuhan, ahakyu melalui Asmaul Husna Quotient. Pondasi kedua cahaya spiritual, jalur emas dan jalur neraka. Pondasi ketiga energi Feng Shui, energi Feng Shui. Sudah Bapak Ibu pegang 3 itu ilmunya dan diturunkan ke anak-anak, maka anak-anak sampean pun akan sukses semua. Kenapa orang-orang yang di sana tidak pakai doa kaya? Pertama karena memang ada zat kekayaannya di dalam dirinya. Walaupun tidak ada, mereka pakai ilmu energi alam. Bisa kaya. Walaupun tidak kaya raya. Tapi yang zat energi ada kaya raya, ya dia akan kaya raya. Kemarin seperti yang dari Ibu Belitung, apa? Dari mana itu yang ngambil Algoni itu? Meli, Gus. Dari Bu mana? Meli dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung, dia ngambil 88. Dia ngambil kekayaan. Aku ceritakan, dia kaya, lumayan pasti kaya. Ternyata betul dia banyak usahanya. Padahal wajahnya aja saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dia hanya milih saya 88 Gus. Saya jelaskan, Ibu pasti kaya. Ya, itulah zat Allah. Tapi dia mengalami kelelahan, kejenuhan. Mana yang terbaik? Bahkan dia berharap ketemu kalau nggak salah. Mudah-mudahan ada nggak sekarang Bu Meli ya. Mudah-mudahan berharap ketemu kalau nanti ke Jogja sama Gus Salam. Mumpung Bapak Ibu ini orang-orang yang pertama kenal Gus Salam, oke cepet. Jangan pakai waktu lama. Nanti kalau lama-lama, saya semakin banyak yang kenal saya, semakin banyak dibutuhkan orang, semakin sulit Bapak Ibu. Dan semakin mahal biayanya. Workshopnya itu bisa sampai 15 juta Bapak Ibu. Saya sudah prediksi. Sekarang 1,5, nanti begini sampai 15 juta itu workshop. Workshopnya tok loh. Belum konsultasinya. Karena orang belum tahu saja. Mumpung masih murah oke, monggo Bapak Ibu. Gitu. Ya. Mumpung masih murah. Dan kita banyak membuktikan kesaksian. Oke, saya akan jawab nomor berapa Kang Bejo? Bu Hani nomor 8, Gus. 8 apa? 8 itu. Al-Aziz ya. Yang pertama nomor berapa tadi? Bu Hani ya? Iya, Bu Hani. Kan. Chatnya mana chatnya? Al-Aziz Maha Perkasa. Nomor 28 ini siapa ini? Bu Nur Indarti nomor 2. Oh, Bu Hani nomor 28 gitu, Gus, maaf. Bu Nur Indarti yang nomor 8. Oke, saya jawab yang atas dulu ya, Bu Hani ya. Bu Hani, gitu. Bu Hani nomor 28. Mana Bu Haninya ada enggak? Ada, Bu. Ada, Gus. Oke, siap. Bu Hani, sugeng dalu Bu Hani. Salam. Alhamdulillah bisa di sini. Ada Kang Bejo, teman saya. Oke. Dari Jogja Bu Hani? Ya, alhamdulillah. Jogja ya. Al-Hakam itu artinya Allah yang maha menetapkan hukum. Ibu kalau sudah bikin peraturan tidak bisa diganggu-gugat. Pokoknya ini ya wis ngini.
Karakternya begitu. Artinya orang yang memiliki zat ketuhanan ini satu memiliki sifat tegas dalam mengambil keputusan. Ibu orangnya tegas. Ya. Yang kedua, pemberani dan tidak takut atau tidak gentar. Ketiga, keras kepala dan kuat kemauannya. Ini sifat ibu. Memiliki tekad yang sangat kuat dalam menentukan dan menetapkan sesuatu yang telah dipikirkan atau yang telah disepakati bersama. Jadi kalau ibu sudah mengambil kesepakatan sama teman atau siapa-siapa, ibu sangat kuat konsistennya. Ya. Secara eksternal, memiliki kekuatan teguh dalam menetapkan sebuah keputusan atau peraturan. Memang cocoknya ibu jadi pengacara, jadi hakim, atau jadi jaksa. Sekolah hukum lah. Jadi kalau orang al-hakam ini cocoknya di daerah hukum-hukum, cocok bikin undang-undang, anggota DPR ibu cocok ya. Nah, kalau sudah menetapkan keputusan sulit untuk dirubah. Jadi kalau ibu itu sudah menetapkan keputusan, itu sulit dirubah. Ibu konsisten sekali. Selanjutnya cepat mengambil keputusan yang dibutuhkan oleh dirinya atau kelompok atau tim. Jadi dalam satu kelompok atau suatu keluarga atau tim ada begitu problem-problem apa memecahkan satu masalah, begitu mengambil keputusan ibu itu cepat. Jadi keputusannya cepat. Ini gitu, tepat ya, cepat dan tepat. Dampak positif, ya, dampak positif cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tidak bertele-tele, tidak bertele-tele. Jadi sama saya bu orangnya nggak mau bertele-tele. Satset. Nah, ini bukan pemilu ya, satset kan anak pemilu yang satset. Ya, ini bukan pemilu. Satset, tidak bertele-tele. Disegani bawahan teman atau keluarga. Jadi teman ibu atau keluarga atau bawahan itu segan sama ibu. Dihormati, dihargai oleh banyak orang. Jadi ibu juga dihormati dan dihargai. Bisa dijadikan pemimpin yang baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Jadi ibu menjadi pemimpin itu baik sebenarnya. Bisa di pemimpin suatu organisasi atau pemimpin suatu kepemerintahan itu bagus ya. Karena orangnya tidak bertele-tele, tegas dan pemberani. Itu karakter dasar ibu. Dampak negatif ya Bu ya, egois dan arogan. Terkadang orang yang memiliki zat al-hakam ini, kalau dia tidak memahami betul, dia bisa egois dan arogan. Ibu, saya dulu super egois, super arogan. Karena saya pelatih bela diri di CPM, Polisi Militer, tentara, waktu itu. Zaman now, zaman dulu, zaman apa, bukan now ya, zaman dulu. Zaman Sangat all. arogan. Zaman all. Zaman all. Tapi begitu saya dapat cahaya dari Allah melalui Asmaul Husnanya, hilang arogan itu. Saya bisa masuk ke Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi arogannya hilang. Jadi kalau ibu mau menghilangkan arogan ibu, pakai Al-Hakim, ya Rahman, ya Hakim. Gitu. Suka mau menangnya sendiri ya. Jadi kabeh menangi dhewe. Biasa wong arogan, wong egois yo karepe menangi dhewe. Orang lain harus mengikuti apa yang diinginkan. Ini dampak negatif. Nah, nanti kalau ibu sudah tahu gini dari Gus Salam gini, aku kok kudu maksa wong liya yo. Oh, santai wae, santai wae. Supaya jangan memaksa orang lain. Jadi tugas ibu meminimais sifat-sifat negatif di dalam diri kita. Mantap. Yaitu dari sisi negatifnya. Terus, satu nasihat buat ibu, sadari dan pahami bahwa semua kekuatan yang Anda miliki adalah bentuk anugerah dari Allah yang bernama Al-Hakam.
Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya Anda berdoa dulu kepada Allah yang bernama Al-Hakam. Jadi kalau ibu mengambil keputusan apapun, entah itu bisnis, entah itu keluarga, entah itu apa, berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, wahai Zat yang maha menentukan hukum, Al-Hakam, berikanlah hamba petunjukmu untuk menentukan keputusan ini. Contohnya begitu. Jadi langsung ke Al-Hakam, yang maha menentukan. Ingat, dalam mengambil keputusan sebaiknya diiringi dengan kesucian hati yang bersumber dari Allah yang maha suci. Jangan lebih ke egois, tapi lebih ke kebeningan hati untuk menentukan suatu keputusan. Hari ini banyak orang mengambil keputusan itu karena egois dan nafsunya, bukan kebeningan hati. Contohnya hakim yang disogok. Menentukan keputusan, kalau disogok ya dia tidak berdasarkan nurani, berarti berdasarkan nafsunya, jiwa angkara murkanya. Tapi kalau berdasarkan hati nurani, dia nggak bisa disogok. Contohnya hakim gitu. Contoh seorang hakim. Maka ada hakim yang murni, ada hakim yang tidak murni. Nah, Ibu, untuk mengambil keputusan, gunakan nuraninya, bukan nafsunya. Gitu contohnya, Bu. Paham gitu ya? Ngeten caranya pun melampah. Begitu caranya berjalan bersama Allah yang bernama Al-Hakam. Dan seterusnya, Ibu. Banyak ya. Banyak. Monggo kalau mau lebih detail, kayak Pak Sugeng, bisa sowan ke rumah saya, hubungin Pak Kang Bejo ya bisa. Ya. Kan lebih tahu detail semua, Ibu. Hidup bagaimana, langkah hidup dunianya gimana, langkah hidup rohaninya gimana, itu akan terjawab semua. Dengan begitu, kita akan tahu. Di sini ada ibu namanya Bu Riswanti. Bu Riswanti itu semua satu keluarga ngambil asma. Ya. Bu Riswanti ngambil, bapaknya ngambil, anaknya ngambil, 3 anaknya ngambil semua. Satu keluarga ngambil. Ya. Tapi Bu Riswanti masih murah Bapak Ibu. Masih 500. Nah, ini sudah naik 1 juta. Nanti naik lagi. Akan naik lagi. Kan biasa. Semakin banyak permintaan, maka harga akan naik. Gitu. Mumpung permintaan belum banyak, harga masih murah Bapak Ibu. Supply and demand itu berjalan. Nah, nonton Bapak Ibu. Ya. Terus, ada yang ditanya Bu Hani? Silakan. J. Yang pertama, insya Allah kepingin sekali untuk konsultasi lebih lanjut dengan Gus Salam. Jadi yang disampaikan tadi benar semua Gus. Jadi sejak saya masih bekerja ikut orang selama 15 tahun, saya juga sering masukan sama atasan saya. Banyak potensi ini dan kemudian sekarang alhamdulillah memimpin bisnis sendiri meskipun masih sangat mikro. Kang Bejo tahu, Mas Sugeng tahu. Inginnya ketika mengambil keputusan itu tidak memberatkan khususnya karyawan Gus di sini. Nanti mungkin lebih saya ke bisnis satu, kemudian ini sedang galau dengan keluarga anak saya. Jadi oke, waktunya tepat sekali ini. Jadi moga-moga dalam waktu dekat saya bisa sowan Gus Salam melalui Kang Bejo nanti. Siap. Apa nanti kalau ada workshop di Jogja ikut workshop Bu? Oke, insya Allah. Bu Karen nanti datang ya ke Wonosobo ya? Tanggal berapa Gus? Kalau di Wonosobo tanggal 2 dan 3 November bulan. Oh, oke. Kalau nggak barengan saja sih ini kebetulan alhamdulillah. Makanya saya matur tadi tadi menyimak sedikit materi barangkali apa yang saya kerjakan sebenarnya beberapa teman kenalan yang mereka bilang saya bisa melihat apa yang saya pegang itu jadi uang Gus, tapi kenapa tadi mungkin ada siklus tadi
apa yang saya sih pinginnya bisnis ini masih bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, masih bisa menghidupi Insya Allah keluarga-keluarga. bisa, Bu. Insya Allah bisa. Apalagi nanti kalau Ibu Hani udah tahu 9 Asmaul Husna, sudah tahu jalur emas dan jalur neraka, enak lagi. Bisnisnya enak, hidup di rumah enak, kan itu. Lebih tertata. Jadi saya rasa besok insya Allah Swan langsung saja. Oh, Biar siap, 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 siap. yang tanggal 2 sama 3 nanti melihat kondisi Gus, kalau nggak pas didawi sama mana dari dinas atau mana nanti Iya, insya Allah siap. Baik, baik Bu Hani. Nah, nuwun Bu Hani. Gimana Bu, Salam. Bu Roro, moderator kita tanggapannya bagaimana? Luar biasa sekali seringnya Bu Hani ditanggapi Gus, luar biasa semua nih. Wah, rugi banget kalau malam ini nggak hadir di acara Zoom. Itu satu kata dari saya. Banyak sekali ilmu yang di-share oleh Gus untuk kita. Kalau harus belajar seperti ini di perguruan tinggi nggak dapat, Gus. Nggak ada. Nggak dapat nih beberapa SKS kayak gitu ya, Bu Tani ya. Luar biasa apa yang Gus Salam sampaikan. Saya sebagai moderator aja mulai tadi, wah ini luar biasa gitu ya, ilmu yang luar biasa. Al-Quran dapat, ilmu semesta, jadi ayat kauliyah dan ayat kauniyahnya dapat semua. Dapat Ayat semua, betul. dari Al-Quran, ayat kauniyahnya ada di alam semesta, karena alam semesta ini, di alam semesta terhampar adalah ayat basah, katanya seperti itu, Gus. Iya. Jadi apa yang ada di semesta tadi Gus sampaikan, ada unsur air, api, logam, dan itu adalah ayat kauniyah Allah. Seperti itu. Kita lanjutkan, Gus. Mungkin ada Bu Nur Indarti tadi nomor apa yang disampaikan dari yang senior. Masih ada yang belum dijawab tadi ya? Ada Bu Nur Indarti nomor Oh ya, Bu Nur 8. Indah ya. Bu Nur Indah dulu, kalau bisa Gus sampaikan, nanti setelah Bu Nur Indah kita masih ada waktu lumayan, masih 55 menit. Saya ingin yang senior juga menyampaikan sesuatu seperti itu. Gus bisa menjawab apa yang ditanyakan Bu Nur Indah. Baik, saya akan jawab ya. Baik, nomor 8. Bu siapa ini? Nur Indarti. Ya. Oke. Itu Indarti, Bu Nur Indarti, Indarti. Gus. Mana Bu Indarti mana? Ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus. Oh ya, Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Dari mana, Ibu? Dari Kulon Progo, Gus. Kulon Progo, siap-siap. Nomor 8 itu Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Ibu itu memiliki karakter ya, itu pertama kuat. Wah, sesuai dengan Al-Aziz, kuat. Wangi Roso Indonesia ini apa Roso? Roso ya. Aduh, ya lali. Kuat, Roso itu kuat. Roso ya kuat ya. Jadi perkasa. Ada lanang perkasa ya. Kalau cewek Wonder Woman ya. Oh, cewek Wonder Woman. Ibu itu Wonder Woman ya. Jadi apa namanya? Secara internal memiliki keteguhan hati. Jadi ibu tuh keteguhan hatinya dahsyat, ya kuat. Terus selalu berjuang menguatkan keyakinan. Jadi dalam satu keyakinan ibu terus berjuang, menjaga kehormatan diri. Jadi selalu menjaga kehormatan diri, bersikap tegas dan adil.
Jadi karakter ibu itu orangnya tegas dan adil. Kelima, mengembangkan kekuatan fisik. Jadi fisik ibu juga kuat. Russo kuat, Mbah Marijan Russo, gitu. Russo kuat, gitu ya. Jadi fisiknya juga kuat, jadi ya. Tangguh, perkasa, Wonder Woman. Terus suka memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap orang lain. Jadi Bu Nur itu suka nolong, suka melindungi gitu ya terhadap orang lain. Dan suka terus berdoa, selalu berdoa. Itu secara internal. Terus sisi lain lagi, ibu itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan confident. PD. Confident itu PD, percaya diri. Orangnya kuat. Jadi jenengan itu PD-nya Pol. PD-nya Pol itu. PD-nya Pol. Memiliki tekad yang kuat dan untuk mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan dan seterusnya. Secara eksternal, tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup yang dihadapi, tidak cengeng dan tidak mudah putus asa. Wah keren ini, ada wanita tidak mudah putus asa itu saya suka, bangga saya. Ya. Karena wanita itu pada umumnya rapuh, gitu. Tapi ibu tidak, ibu kuat karena ada Al-Aziz di dalam diri ibu, ada Nur Al-Aziz sehingga ibu diberikan kekuatan. Nah, kekuatan itu sebenarnya datang dari Allah yang bernama Al-Aziz. Maka kita harus bersyukur. Kita tangguh, kita kuat itu juga karena Allah, bukan kita. Karena Allah Al-Aziz tadi yang memberikan cahaya kepada ibu. Laqad ja'akum minallahi nurun Al-Aziz. Sehingga Bu Nur kuat menghadapi tantangan hidup, menghadapi problematika hidup, menghadapi segala rintangan hidup. Wah, tangguh ya. Eksternal juga ibu memiliki karakter tanggung jawab penuh terhadap yang dipimpin. Jadi ibu memiliki tanggung jawab tinggi terhadap anak-anak ibu, ya siapapun di rumah tangga juga ibu tanggung jawabnya tinggi. Mengayomi dan mudah membantu orang lain. Nah, panjenengan itu sifatnya ngayomi dan mudah membantu orang lain. Dampak positif, selalu kuat fisik mental dalam menjalani kehidupan. Memiliki mental kesatria. Nek wong wedok iku Sri Kandi. Memiliki mental kesatria, mentalitasnya bagus. Memiliki kemampuan mengarahkan, mendidik orang lain dan tegas serta disiplin. Jadi karakter sampean itu tegas dan disiplin. Ya. Memiliki kemampuan menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi tanpa menyerah. Memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang baik sehingga tetap memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi ibu itu dalam mengendalikan emosi itu mampu. Tidak mudah marah, lebih tenang, sehingga masalah-masalah yang dihadapi bisa diatasi. Tidak takut ujian atau cobaan dan rintangan, selalu tangguh dalam menjalankan misinya. Percaya diri dan mampu melakukan apapun juga, mandiri, penuh inisiatif, gigih, agresif, dan untuk kemajuan dan kebaikan. Nah, itu dampak positif. Dampak negatifnya, arogan, egois, sombong. Itu dampak negatif. Jadi kadang arogan, kadang egois, kadang sombong, gitu ya. Kadang takabur. Terus kurang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kadang masa bodoh juga dengan orang lain. Nah, kalau ini terjadi di diri ibu tinggal balik. Aku harus ngayomi. Aku nggak boleh sombong, kan gitu. Strateginya gitu. Yang kedua, dampak negatifnya adalah merasa dirinya adalah jagoan atau penguasa, sehingga mudah sekali meremehkan atau merendahkan orang lain. Wong kowe ra kuat, kowe lembek, kowe lemah, jangan. Walaupun kita kuat, walaupun ibu kuat, begitu melihat orang lain lemah, ibu jangan menghina. Karena kekuatan ibu itu datang dari Allah.
Kalau ibu sadar itu, insya Allah ibu tidak merendahkan orang lain. Siapapun orangnya bu, kalau direndahkan pasti sakit hati. Mesti menderita batinnya. Oleh sebab itu, karena ibu tahu bahwa kekuatan ibu datang dari Allah yang bernama Al-Aziz, maka ibu berusaha untuk menekan supaya tidak merendahkan orang lain. Nonton dulu ya. Siap. Merasa diri kuat sehingga mudah menghina orang lain, sudah satu-satu kesatuan, jangan menghina. Lupa diri, kadang suka lupa daratan, hati-hati, jangan sampai lupa diri. Cenderung otoriter, kaku dalam menyikapi suatu perubahan sehingga sulit untuk cepat beradaptasi. Jadi ibu tuh cenderung kaku. Ada sesuatu yang baru bu, nolak dulu gitu. Nah ini ibu kendalikan. Ada strategi hidup, pemikiran. Perubahan setiap second detik pasti terjadi. Pegang kalimat saya. Perubahan setiap second detik. 1 detik itu 60 second. Itu pasti terjadi. Karena dalil ayatnya ada. Allah menciptakan, Allah pun membuat, Allah pun menyempurnakan. Jadi Allah menciptakan, Allah juga menyempurnakan. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Surat Al-A'la ayat 2. Nah, kalau kita mindset, kita memahami bahwa perubahan akan terjadi setiap second detik, setiap menit, setiap jam, maka kita akan bisa menerima perubahan itu. Sehingga kita tidak kaku dalam menyikapi kehidupan. Manusia terkadang kaku. Hari ini perubahan sudah banyak berubah, Bapak. Sekarang yang merajai TikTok, nanti sebentar lagi ada lagi di atas TikTok. Akan ada lagi contoh. Itulah perubahan. Dari sisi digital. Sama, metode CR pun sekarang juga perubahannya ada. Hari ini saya pakai live Zoom. Berapa tahun yang lalu saya tidak pernah seperti ini. Kalau mau pengajian lewat saya, ya harus ketemu saya. Kalau mau workshop, ya harus ketemu saya di hotel. Ikut workshop. Gitu ya. Sekarang tidak. Yang dari Sumatera pun bisa langsung. Lewat online pun bisa. Ya. Yang dari Sulawesi bisa langsung lewat online bisa. Itulah perubahan. Jadi kita harus tidak boleh, saya orang tua, saya gaptek, dasar saya ketinggalan, tidak boleh. Nggak ada alasan seperti itu. Kita harus belajar. Nonton strateginya. Sehingga kita bisa lebih fleksibel. Sulit menerima pandangan dari orang lain karena merasa dirinya sudah perkasa dan kuat. Nah ini saya berikan mindset Bapak Ibu. Terkadang kita itu sulit menerima pendapat orang. Termasuk saya. Tapi hari ini tidak, Bapak Ibu. Saya tidak gitu. Dulu saya begitu. Apalagi saya jenius. Dari sekolah saya selalu jadi siswa teladan, siswa paskibraka, bintang kelas, bintang sekolahan, bahkan bintang provinsi saya. Track record muda saya super good. Wah itu sombongnya na'udzubillah min dzalik. Nggak mau saya dengar omongan orang, mau pinter aku. Gitu saya dulu. Tapi sekarang tidak. Kan saya punya mindset. Saya punya ilmu 100. Orang lain punya ilmu 10. Ternyata orang yang punya ilmu 10 tadi ada 2 ilmu yang saya tidak tahu. Maka saya dengerin orang yang bicara tadi yang ilmunya cuma 10, saya dengerin semua. Ada 2 yang saya tidak tahu. Saya ambil yang 2 ini, jadi milik saya 102. Sementara dia cuma 10, tetap menang saya. Atau ilmu saya cuma 5. Ilmu orang itu 7. Dia cerita kepada saya, semua ilmu saya ambil. Saya resapi semua, ilmu dia tetap 7, ilmu saya jadi 12. Saya menang. Itu strategi saya, sehingga saya mampu mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun itu anak SD. Itu strategi saya. Jadi kita cara meraih ilmu
dengarkan orang lain ya. Saya yakin kita akan bertambah ilmunya. Baik. Enten Ibu siapa mau? Nur Indarti. Bu Nur Nur. Indah. Pekerjaan yang cocok. Nah, ini pekerjaan yang cocok militer atau penegak hukum, pengusaha atau wirausaha. Jadi wirausaha jenengan cocok. Wirausahaku apa Kang Bejo? Bisnis. Wira swasta. Wira swasta. Contohnya apa? Pedagang, pembuat produk. Buat produk, Ibu cocok gawe keripik kayak gawe apa terserah. Jadi Ibu cocok wirausaha. Bu Indarti ini pembuat gula semut, Gus. Ya wes pas. Gula semut. Jadi bilangnya kecil-kecil kayak semut atau gimana? Iya. Serbuk gula Jawa tapi dibikin serbuk atau kristal itu, Gus. Oh, ya cocok, bagus. Itu ya bagus untuk kesehatan karena indeks glikemiknya rendah. Nah bagus. Jadi Ibu kembangkan saja. Tinggal nanti dicari unsurnya. Belajar unsur energinya apa sehingga bisa ketemu jalur emasnya nanti tadi yang Gus ceritain. Kalau ketemu jalur emas, Bu, usaha itu bisa meledak, artinya bom, bisa luas dan semakin banyak profit ya. Temukan jalur emasnya sama jalur nerakanya. Ya, insya Allah akan semakin dahsyat bisnisnya. Nanti Bu Nur Indarti karena tadi sudah kebaca tentang pekerjaan-pekerjaannya. Jadi memang ini kalau di sini banyak ya, ada militer, penegak hukum, pengusaha, wirausaha, atlet profesional, peneliti, ilmuwan, profesi kreatif, seniman, pelukis, musisi, pekerja konstruksi atau teknik, pendaki gunung atau penjelajah. Nah, dan sebagainya macam. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang cocok. Nah, tadi jenengan di wirausaha berarti sudah bagus, bisa dikembangkan terus usahanya. Ya. Terima kasih sekali Gus atas sarannya, atas ilmunya. Selama ini saya belum lama ikut bergabung ya karena Kang Bejo ternyata sangat bermanfaat semuanya. Kita ya jadi terbuka jadinya Gus. Jadi selama ini berarti kita masih salah dalam berpikir, dalam melangkah. Jadi masih banyak kekurangan. Ya, semoga nanti bisa sowan ke Gus, bisa lebih lebih luas lagi apa yang harus saya lakukan dan melangkah agar tidak salah lagi ke depannya. Ya, alhamdulillah, insya Allah, monggo. Nanti bisa hubungin Kang Bejo. Kang Bejo itu seminggu sekali pasti ke rumah saya itu. Kang Bejo sama istrinya sekarang tuh biasanya seminggu sekali datang ke rumah itu. Monggo Bu, bisa kontak sama Kang Bejo. Siap Gus, terima kasih sekali atas ilmu semuanya. Jadi saya biar tambah juga pengalamannya. Tapi tadi cocok nggak Bu yang saya sampaikan? Iya sih Gus. Iya, betul. Ini bukan paranormal loh Bu, ini ilmiah banget saya. Iya, kenapa saya memilih angka 8 itu karena saya kebetulan lahir di tanggal 8, Gus. Delala ya, tapi ya delala cocok ya. Iya. Ya, semoga nanti ke depannya lebih memahami lagi tentang Asmaul Husna ini, Gus. Jadi bisa langkah usaha saya bisa ringan, mohon doanya juga supaya nanti bisa ya menemukan kesuksesan untuk semua yang membantu dalam kesuksesan usaha ini, juga untuk anak-anak saya, Gus. Karena saya itu dalam berusaha itu saya bermitra dengan banyak masyarakat, dengan banyak petani, Gus. Terutama petani gula kelapa. Oh, gula kelapa. Ya. Boleh nanti kalau ke tempat Gus bawa produknya, nanti Gus beli sebagian. Siap. Pengen tahu rasanya gula semut seperti apa. Kayak gula Jawa, cuman bentuknya kristal, Gus. Ngantem. Siap. Insya Allah. Oh, yang kristal yang putih itu ya? Merah. Kalau kayak di hutan namanya brown sugar biasanya. Oh, oke. Cuman kalau
Pernah Yang saya bawa syukur ke rumah Gus produknya. oh Lupa Gus. Itu di Palagan. Oh, baik, baik, baik. Nggak apa-apa, nanti kalau ke sini boleh dibawakan contohnya biar nanti Gus siap beli nanti. siap. Terima kasih nanti saya kontak-kontak Kang Bejo Gus. Siap. Monggo kita lempar lagi ke moderator. Monggo Mbak Roro. Oke, terima kasih Gus. Terima kasih Bu Nur Indarti. Bu Nur jangan lupa ikut workshop karena konsultasi ke tempat Gus dengan workshop pasti berbeda. Karena workshop itu kan rame-rame berjamaah. Katanya kalau berjamaah itu hasilnya lebih banyak, katanya gitu. Bisa saling sharing. Auranya beda ya, Bu Roro ya. Iya, auranya beda. Kita bisa sharing-sharing juga. Pasti kita mendapatkan nilai lebih ketika kita workshop seperti itu. Ini bukan promosi, tapi kita benar-benar ayo kita bersama-sama maju, kita bersama-sama meraih dunia akhirat seperti itu. Bukan hanya dunia yang kita dapat, tapi akhiratnya sekalian begitu Bun. Luar biasa Bu, gula semutnya luar biasa, brown sugar itu sekarang lagi banyak dipakai di hotel-hotel juga ya. Karena saya tahu itu monosakarid, jadi pemecahan di liver itu satu kali pemecahan bagus sekali. Yang berikutnya mudah-mudahan apa yang Ibu dapat malam ini bisa ngobrol langsung dengan Gus Salam itu menjadi satu titik tolak untuk maju melesat lebih bagus lagi seperti amin, itu. Amin, ya. Amin. Makasih doanya Ibu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita orang Islam tuh dengar ajaran lain itu terus antipati ya. Nah, tadi sudah disampaikan nama Bu Roro, di Quran itu ada dua ayat, ya, ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Jadi, kalau ayat kauliyah itu ayat-ayat yang ada di Al-Quran, Al-Baqarah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alhamdulillah itu ayat kauliyah. Nah, ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam semesta. Itu bahasa Arabnya gitu. Bahasa Indonesianya energi, Bapak Ibu. Jadi jangan antipati, bahaya kalau antipati kita akan bodoh. Jangan antipati terhadap ilmu. Bukalah cakrawala pikiran ini untuk memahami ilmu. Dengan ilmu kita akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah, Bapak Ibu yang mau open mind, mau belajar kepada ahlinya, mau belajar kepada tokoh yang sudah punya pengalaman, bukan hanya sekedar teori tapi praktek, mau belajar pada orang-orang yang telah bersaksi dengan keilmuannya, insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan ilmu yang hak. Ilmu yang hak, ada kalimat ilmu yang hak. Ilmu itu ada yang hak, ada yang batil. Insya Allah yang saya sampaikan adalah hak, semua kebenaran yang sudah kami alami dan sudah saya buktikan dengan beberapa orang dan tentunya valid ya. Jadi mari mumpung masih ada waktu kita sama-sama belajar. Mumpung saya juga masih hidup, mumpung saya juga masih semangat memberikan pelajaran, galilah ilmu untuk keselamatan kita semua dan keluarga kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Gus Salam. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan terus berbagi untuk kami